lagu nasional? Silakan. Seluruhnya berdiri. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ganda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Seluruhnya duduk kembali. Ibu absensi dulu ya. Ya, Bu. Adevina, Hadir, Bu. Adriansa, Bu. Akila Elhafijah, Hadir, Bu. Azilka, Hadir, Bu. Gita Berlian, Hadir, Bu. Nuraisha, Hadir, Bu. Nurata Ayu, Hadir, Bu. Muhammad Sri Bintang Hadir, Bu. Pamungkas, Rufatul Syakira, Hadir, Bu. Yifsun Sabah. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah. Baik sekali, bahagia sekali Ibu mendengarnya. Semangat ya. Ya, Bu. Bagaimana? Sudah sarapan pagi? Sudah, Bu. Sudah sholat subuh? Sudah, Bu. Baik anak-anakku sekalian, kenapa dari awal Ibu menanyakan sudah sarapan pagi? Ini negara kita masih dalam status pandemi virus corona, yang dimana agar kita tidak terjangkit oleh virus tersebut, anak-anakku sekalian harus senantiasa menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Dengan anak-anakku sarapan pagi, menjaga kebersihan, menaati atau mematuhi apa yang dihimbaukan dan diinformasikan oleh pemerintah, anak-anakku bisa menjaga kesehatan badan kalian agar terhindar dari penyakit dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Apalagi sekarang kita tinggal menghitung minggu, kita akan melaksanakan yang namanya ujian semester. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang masih mengingat materi yang kita pelajari kemarin? Saya, Bu. Oke, Adriansa, coba. Tentang globalisasi. Tentang globalisasi. Apa yang kita pelajari kemarin anak-anakku sekalian sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah memuat berbagai macam informasi tentang kejadian yang sebenarnya atau fakta yang terjadi pada suatu daerah, baik berupa apa saja, baik berupa budaya yang ada di masyarakat, kemudian fenomena alam atau gejala alam, dan bisa juga berupa proses terjadinya sesuatu. Kemudian apa tujuan dari kita mempelajari teks eksplanasi tersebut? Tujuan dari kita mempelajari teks eksplanasi, apalagi teks eksplanasi ini memuat tentang sains, anak-anakku bisa mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi, kemudian bagaimana proses terjadinya, apa penyebabnya, dan apa kesimpulan dari kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, silakan coba anak-anak sekalian, di situ ada buku paket. Nah, buku paket sudah Ibu bagikan buku paketnya? Sudah. Kemudian coba anak-anakku sekalian buka buku paketnya pada halaman 6 tentang teks yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Nah, di situ teks eksplanasi ilmiah ya, mengenai pembangkit energi listrik. Ibu
baca dulu. Sudah? Sudah, Bu. LKPD-nya dibuka. Di situ ada gambar yang Ibu berikan. Itu mengenai teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi informasi. Apakah informasi itu beragam, Bu? Informasi yang dimaksud di sini adalah informasi tentang suatu hal yang berdasarkan fakta, bukan bohong-bohongannya, bukan pengandai-pengandaiannya, tetapi berdasarkan fakta. Misalnya tentang budaya masyarakat, tentang gejala alam. Salah satu contoh gejala alam, ini gejala alam apa ini? Hujan. Ini adalah proses terjadinya hujan. Boleh. Ini apa? Gempa bumi. Ini apa? Angin Iya, angin puting beliung. Di samping itu juga tes eksplanasi juga di samping membahas gejala alam, dia juga membahas keadaan sosial. Ini tentang apa ini? Tentang kemiskinan. Betul sekali. Siapa yang mau bertanya? Bu, iya. Apakah terjadinya gunung meletus bisa dibuatkan bentuk tes eksplorasi? Bisa sekali. Asalkan kejadian tersebut harus memenuhi struktur dan ciri-ciri dari atau langkah-langkah membuat tes eksplanasi. Siapa lagi selain Cilka? Saya, Bu. Coba, ayo. Apakah teks eksplanasi itu berisi keadaan yang sebenarnya? Iya, berisi keadaan yang sebenarnya atau kejadian yang terjadi. Jadi tes eksplanasi itu dia menceritakan suatu kejadian yang benar-benar terjadi, bukan suatu kejadian yang bohong-bohongan atau kalau menurut kalian itu adalah kabar burung, tidak. Tetapi dia itu menceritakan suatu kejadian yang benar-benar terjadi dan terjadi berdasarkan adanya fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Walaupun kejadian itu pada masa lampau, tetapi ada pembuktian dari kejadian tersebut. Paham sampai di sini? Kalau paham, buka buku LKPD-nya, perhatikan ini. Contoh dari teks eksplanasi. Di situ tadi Ibu jelaskan ada contoh dari teks eksplanasi, mana yang merupakan pernyataan umumnya, mana yang merupakan deret penjelasnya, dan mana yang merupakan kesimpulan. Sekarang diskusikan masing-masing kelompok. Ini buka LKPD-nya, diskusikan masing-masing kelompok berdasarkan teks yang terdapat dalam buku paketnya pada halaman 6 itu ya, tentang pembangkit energi listrik ya. Iya. Itu teks tersebut dibaca, kemudian dari teks tersebut sajikan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut pada tabel yang disediakan dalam LKPD-nya ya. Iya. Tentang paragraf pertama itu berisi apa, paragraf kedua itu berisi apa, paragraf ketiga itu berisi apa. Diskusikan selama 5 menit, kemudian nanti masing-masing perwakilan kelompok maju satu-satu untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya. Ibu beri waktu 5 menit, ayo semangat, semangat. Ibu minta masing-masing perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi. Hasil diskusinya dari teks tersebut, informasi yang didapat dari teks tersebut. Ayo, siapa yang mau maju? Kelompok mana yang mau maju? Saya, Bu. Oke, kelompok 1 yang duluan angkat tangan. Ayo, perwakilan kelompoknya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Berdasarkan teks tersebut, adapun informasi penting yang di
alhamdulillah Ibu apresiasi hasil diskusinya bagus, mau maju ke depan itu ya. Yang lain juga perlu dicontoh ya, kelompok 1 ya. Suaranya lantang, kemudian dari segi vokalnya alhamdulillah. Beri aplaus sekali lagi. Nah, setelah itu dari apa yang kalian presentasikan tadi dari kelompok 1, sekarang siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari dari pas tadi sampai sekarang? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya. Oke, lanjut. Ayo anakku Ulfatul Sakira, coba. Menurut saya Eksplanasi itu berisi keadaan tentang apa yang terjadi di lingkungan kita. Iya, bagus sekali. Jadi tes eksplanasi itu bukan hanya berisi keadaan tetapi informasi, anakku sekalian. Selain dari Ufa, siapa lagi yang bisa memberikan pendapatnya mengenai materi yang kita pelajari tadi? Saya. Oke, Akila Al-Hafizah, coba. Yang pertama, pernyataan umum. Yang Oke. kedua, deret penjelas. Yang Ya. ketiga, kesimpulan. Nah, ada 3 ya. Yang pertama itu adalah pernyataan umum, yang kedua deret penjelas, dan yang ketiga kesimpulan. Nah, pernyataan umum itu berisi apa? Berisi informasi singkat dari peristiwa itu. Nah, kemudian deret penjelas. Deret penjelas itu adalah berisi kejadian atau uraian dari peristiwa yang terjadi atau penjelasan. Kemudian yang ketiga itu adalah berisi kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis tentang kejadian atau peristiwa tersebut. Sampai di sini paham? Oke. Untuk lebih jelasnya di RKPD itu sudah tersedia struktur dari teks eksplanasi itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, dan bagaimana kita menghubungkan kausalitas atau sebab akibat dari tes tersebut. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu meminta anak-anakku sekalian, besok itu adalah Ibu akan mengadakan yang namanya ujian akhir pada pelajaran pertama. Jadi anak-anak sekalian mohon untuk belajar di rumah ya. Belajar giat di rumah. Kemudian ada di situ RKPD-nya pada kegiatan 2, tolong dikerjakan secara berkelompok di rumah. Nah, agar lebih bermanfaat, marilah sama-sama kita membaca doa penutup. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhirul kalam.